Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku pembimbing 1, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Kiat Sristiana Esmat MPD selaku pembimbing 2. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hana Gandhi Azizah, mahasiswa dari Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi angkatan 2018. Izin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Bangun Ruang Sisi Datar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Pada kesempatan kali ini, ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Pada pendahuluan, yang pertama dibahas yaitu mengenai latar belakang. Yang pertama, pada studi pendahuluan dengan mewawancarai guru mata pelajaran matematika di SMPN 1 Marga Asih, didapat bahwa siswa kesulitan menggambarkan soal cerita ke bentuk gambar nyata. Pada penelitian karya Dinata tahun 2010 dalam artikel Fatma Suci tahun 2017 menyatakan juga bahwa peserta didik Indonesia khususnya kesulitan dalam memvisualisasi dan mengonstruksi bangun ruang geometri. Rata-rata siswa Indonesia hanya mampu mengetahui fakta dasar tapi belum mampu mengkomunikasikan kembali berbagai topik matematika, apalagi tentang konsep-konsep yang abstrak. Kemudian pada poin kedua menunjukkan bahwa pemahaman komunikasi matematis siswa ini masih rendah. Menurut Ansari pada tahun 2012, pemahaman siswa yang rendah ini merupakan akibat dari beberapa faktor, salah satunya yaitu guru saat mengajar mencontohkan soal dan jawaban secara langsung tanpa melibatkan siswa sehingga siswa kurang berperan aktif untuk menyelesaikan masalah dan berakibat tidak berkembangnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian dari poin kedua tadi yaitu maka muncullah poin ketiga yaitu kurangnya minat belajar siswa. Kurangnya minat belajar siswa pun menurun karena kurang menariknya pembelajaran, baik dari segi bahan ajar maupun pendekatan yang diterapkan oleh guru saat mengajar kurang tepat. Kemudian poin keempat yaitu perlu adanya pengembangan bahan ajar dan pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat serta didukung bahan ajar yang lebih menarik minat siswa untuk belajar, yaitu melalui pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan saintifik agar membantu siswa berperan aktif dan mengeksplor kemampuan diri dalam pembelajaran matematika. Dan bahan ajar ini dibuat berbasis ICT agar guru dan siswa bisa mengikuti perkembangan teknologi dan mempermudah pemahaman siswa, yaitu bahan ajar ini berbantuan aplikasi GeoGebra. Kemudian poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah di sini. Yang pertama itu bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra menurut para ahli. Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra berdasarkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi saat penelitian pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra. Maka tujuan dari penelitiannya yaitu mengetahui yang pertama, proses pengembangan bahan ajar sendiri, dan yang kedua, kelayakan bahan ajar itu sendiri. Kemudian yang ketiga, keefektifan bahan ajar tersebut. Dan yang keempat, kendala yang dihadapi saat penelitian pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra. Selanjutnya, kajian teori. Ruang lingkup kajian teori yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis menurut Prayitno dalam artikel Hodianto tahun 2017 yaitu kemampuan siswa untuk menyatakan gagasan atau ide yang baik secara lisan maupun tertulis dengan gambar, tabel, rumus, ataupun demonstrasi.
Adapun indikator komunikasi matematis diantaranya adalah 1. Menyatakan situasi ke dalam model matematika dalam bentuk gambar, tabel, ataupun diagram dan menyelesaikannya. Yang kedua, menyelesaikan model matematika dalam bentuk gambar yang diberikan. Yang ketiga, menyusun pertanyaan dari gambar yang diberikan dan menjawabnya. Yang keempat, menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa atau simbol matematika. Dan yang kelima yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Ruang lingkup yang kedua yaitu bahan ajar lembar kerja peserta didik. Bahan ajar merupakan seperangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru untuk membantu proses mengajar siswa. LKPD sendiri singkatan dari lembar kerja peserta didik, yaitu salah satu jenis bahan ajar yang biasanya dalam bentuk lembaran kertas, namun pada masa perintegrasian teknologi informasi seperti sekarang ini, LKPD tidak di dalam bentuk cetak saja, tetapi juga dalam bentuk elektronik. Adapun LKPD yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu bangun ruang sisi datar. Materi pembelajaran matematika yang digunakan pada penelitian ini yaitu bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar, diantaranya seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi datar sangat banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup yang keempat yaitu mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diterapkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, ataupun prosedur. Selain itu, pendekatan saintifik berpotensi untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Ada 5 langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik atau biasa juga disebut 5M, yaitu M yang pertama, mengamati, yaitu kegiatan memperhatikan sesuatu dengan menggunakan panca indera secara cermat. M yang kedua yaitu menanya. Setelah mengamati sesuatu tersebut, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Ketersediaan informasi yang berlimpah menuntut seseorang untuk mampu menemukan sumber informasi, memilah dan memilih informasi yang diperlukan. M yang keempat yaitu mengolah informasi atau mengasosiasi, yaitu kata lain dari mengait-ngaitkan. Artinya, siswa diharapkan untuk mengaitkan antara fakta yang satu dengan yang lain, terutama penggalian informasinya dan memerlukan pola serta kesimpulan. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan. Di sini guru harus mendorong siswa untuk selalu berbagi ide, pengalaman, hasil kerja mereka untuk dicermati, dikomentari, dikritisi oleh teman sejawatnya. Pengalaman mengkritisi dan mempertahankan ide yang dikomunikasikan ini secara tidak langsung akan memperkuat skema kognitif mereka dan memberikan inspirasi untuk penyelidikan selanjutnya. Pada bagian 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian dan desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D dengan model pengembangan Borg and Gall 1983. Pada model Borg and Gall ini sebenarnya memiliki 10 langkah penelitian, namun karena keterbatasan waktu dan biaya, karena saat itu sedang COVID, sehingga penelitian ini hanya sampai tahap ke-7. Kemudian yang kedua yaitu prosedur penelitian atau langkah penelitiannya terdiri dari Research and Information Collecting, yang kedua planning, yang ketiga develop preliminary form of product, yang keempat preliminary field testing, yang kelima main product revision, yang keenam main field testing, dan yang terakhir operational product revision. Yang ketiga yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian di sini yaitu pertama uji coba terbatas terdiri dari 34 siswa kelas 8, kemudian uji coba luas terdiri dari 70 orang siswa kelas 8. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui teknik observasi, wawancara, angket, dan tes. Kemudian instrumen penelitian di sini menggunakan lembar validasi, wawancara, kemudian lembar observasi, angket,
respon guru dan siswa, dan yang terakhir tes kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian prosedur pengolahan data pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bahan ajar, kemudian menganalisis kepraktisan bahan ajar, dan menganalisis keefektifan bahan ajar. Semua datanya ini diolah menggunakan Microsoft Excel. Kemudian bagian keempat, hasil penelitian dan pembahasan dari proses pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra, yaitu diantaranya yang pertama ada tahap penelitian dan pengumpulan data atau Research and Information Collecting, dilakukan melalui wawancara dengan salah satu guru matematika SMPN 1 Marga Asih, juga menyebarkan angket kepada siswa mengenai materi yang sulit dipahami. Sebanyak 30% siswa menjawab bangun ruang sisi datar, kemudian 23,3% siswa menjawab lingkaran, 16,67% siswa menjawab relasi dan fungsi, sedangkan 20% siswa menjawab SPLDV, dan 10% siswa menjawab koordinat Kartesius. Kemudian yang kedua yaitu tahap perencanaan produk atau planning, yaitu membuat desain awal produk. LKPD yang dibuat disesuaikan dengan sintaks pendekatan saintifik yang dibuat per subbab, sehingga satu subbab memiliki satu classroom pada GeoGebra. Subbab bangun ruang sendiri terdiri dari 8 subbab. Pada tahap ketiga yaitu mengembangkan bentuk awal produk atau develop preliminary form of product. Pada tahap ini, desain produk diserahkan kepada para ahli untuk didiskusikan, kemudian pengujian instrumen soal meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran soal. Setelah sesuai, lalu produk divalidasi oleh para ahli. Kemudian tahap keempat yaitu uji lapangan terbatas atau preliminary field testing, dilakukan kepada 34 siswa kelas 8J dan menyebarkan angket respon siswa dan guru untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar. Lalu tahap kelima yaitu revisi produk ke-1 atau main product revision. Pada tahap ini adanya sedikit revisi dari ahli praktisi, yaitu penambahan langkah penggunaan LKPD pada GeoGebra. Kemudian tahap ke-6 yaitu uji lapangan luas, dilakukan kepada 70 orang siswa kelas 8J dan 8A untuk menguji keefektifan bahan ajar serta menyebarkan angket respon guru dan siswa. Lalu yang terakhir yaitu revisi kedua. Pada tahap ini hasil uji lapangan luas didiskusikan kembali kepada ahli, karena hasil uji luas ini kepraktisan dan keefektifannya sudah sesuai, maka tidak ada revisi. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai kelayakan bahan ajar yang dikembangkan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra. Yang pertama ada hasil dari ahli materi, dan rata-rata penilaian ahli materi persentasenya adalah 81% dengan kategori sangat layak. Kemudian hasil validasi dari ahli media yaitu rata-rata dari ahli media yaitu 82% dengan kategori sangat layak. Dan yang terakhir hasil dari validasi ahli praktisi, rata-rata hasil dari ahli praktisi yaitu 93% dengan kategori sangat layak. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan yang ketiga mengenai keefektifan bahan ajar yang dikembangkan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra, yaitu dengan hasil 78% dengan kategori efektif. Lalu hasil penelitian yang terakhir mengenai kendala yang dihadapi pada saat penerapan bahan ajar yang dikembangkan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra. Yang pertama ada kendala dari guru, yaitu alokasi waktu yang sangat terbatas karena pada saat itu masih pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua materi yang harus dipadatkan dan dipersingkat. Dan yang ketiga terkendalanya sinyal dan kuota saat pembelajaran. Dan kendala selanjutnya dari siswa, saya melakukan analisis kesalahan jawaban siswa berdasarkan indikator komunikasi matematis materi bangun ruang sisi datar, yaitu dengan hasil sebagai berikut. Kemudian yang terakhir bagian kesimpulan. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar ini
menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra dibuat dengan menggunakan GeoGebra Classic 5.0 dengan model pengembangan Borg and Gall tahun 1983 dengan 7 langkah pengembangan. Yang kedua mengenai kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar ini memenuhi kriteria valid dan praktis sehingga bahan ajar tersebut layak digunakan dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga mengenai keefektifan bahan ajar. Bahan ajar pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra ini telah memperoleh hasil persentase rata-rata 78% dengan kategori efektif, sehingga bahan ajar pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian kesimpulan yang terakhir mengenai kendala saat penelitian. Dari guru sendiri yaitu alokasi waktu, kemudian materi yang harus dipadatkan dan terkendalanya sinyal dan kuota. Kemudian dilihat dari analisis jawaban siswa, faktor penyebab siswa melakukan kesalahan diantaranya adalah kurangnya ketelitian dalam memahami, membaca, dan menjawab soal, dan kurang mampu memahami konsep serta membayangkan bentuk bangun ruang sisi datar itu sendiri. Demikian presentasi dari saya mengenai pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan, terlebih mohon koreksi dan saran perbaikan dari Bapak Ibu pembimbing dan penguji sekalian. Terima kasih dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.